Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan bagaimana caranya melakukan debugging dan testing pada project aplikasi mobile di Android Studio. Oke, baik. Langkah pertama ini, mari kita buka project yang akan kita debugging dan testing. Saya memiliki project Simple Calculator. Oke, saya buka. Nah, sebelum melakukan debugging, kita setting dulu Gradle-nya. Nah, Gradle-nya ini disesuaikan dengan project yang teman-teman miliki. Kita pilih settings, kemudian pilih Gradle IDK-nya yang yang Corretto 1.8, lalu klik OK. Nah, setelah itu kita masuk ke folder app Gradle. Kemudian saya akan mengubah kompresi ke versinya menjadi 30, minimal SDK versinya 27, dan target SDK versinya 30. Nah, kemudian kita coba rebuild project. Ya, maaf, coba kita close project dulu, kemudian buka project lagi. Nah, tunggu, saat ini sedang melakukan build Gradle. Nah, di sini nanti akan muncul pop-up yang menyarankan untuk melakukan upgrade Gradle. Nah, kita langsung klik upgrade saja. Nah, tunggu sampai upgrade-nya selesai. Nah, apabila sudah selesai, itu akan muncul di sini di Gradle script-nya ada Gradle model app. Dan di sini di folder app-nya pun ada, di folder Java-nya ada project-nya. Ini ada kalkulator non-activity dan kalkulator test. Kemudian kita akan reboot project aja untuk melakukan cek apakah build-nya sudah sukses atau belum. Oke, di sini ada muncul build successful. Oke, setelah itu mari kita jalankan aplikasinya melalui emulator. Run app. Oke, muncul ya. Nah, kita coba masukkan operan satunya, operan 10, operan 2-nya 5. Nah, di sini ada beberapa operator ini. Ada add itu pertambahan yang menambahkan operan 1 dan 2. Kemudian sub itu pengurangan, if pembagian, dan mul kalian. Kita coba add. Nah, muncul hasilnya 15. Kalau sub jadi 5, kalau div 2, dan mul 50. Oke. Selanjutnya kita akan debugging. Kita klik pilih debug dengan gambar serangga, debug app. Nah, klik debug ya. Nah, di sini ada 3.
Di sini ada 3 bagiannya. Yang bisa dilihat ada frame, variable, dan watch. Kita coba lagi ya, lakukan input operannya 10. Operan 1 10, operan 2 nya misalnya 5. Kita add, tambah. Oh iya, maaf sebelumnya. Masuk dulu ke main activity. Kemudian kita beli ini breakpoint. Nah, jadi apa sih yang maksudnya breakpoint? Jadi breakpoint itu maaf, bentar. Jadi breakpoint itu adalah ketika kita melakukan debugging, kita harus menggunakan breakpoint tuh supaya dapat berhenti, supaya debuggernya dapat berhenti di baris kode tertentu, di baris kode yang kita pilih untuk memungkinkan kita dalam memeriksa nilai variabel dan memeriksa kondisi dan mengamati perilaku dari aplikasi yang kita buat. Nah, saat ini kita pilih breakpointnya itu di baris 96 di operan 1, operan 2, dan di resultnya. Jadi supaya kita melihat memeriksa nilai variabel yang operan pertama apakah sudah benar, operan kedua, dan hasil dari pertambahan yang dilakukan pada aplikasi ini. Kemudian kita pencet add ya. Nah, di sini muncul ya frame ini variabelnya ini watch-nya. Nah, kemudian kita klik step over. Nah, di sini kita bisa melakukan step over dan step into. Nah, apa sih bedanya? Kalau step into itu kita akan menjalankan program tombol ini, kita digunakan untuk menjalankan kode baris per baris gitu, termasuk pemanggilan function atau metode lain. Nah, sedangkan kalau step over itu kita menjalankan programnya itu baris per baris gitu, dan kita bedanya itu kita melewati pemanggilan fungsi atau metode yang lain gitu. Jadi ya langsung aja contohnya ya. Misalnya kita step over, dan di sini kita ada di baris ini ya, breakpointnya di 96, operan 1 step over langsung ke operan 2. Kemudian di sini ada nilainya ya, operan 1 benar, dan operan 2 nah benar. Kemudian lanjut ke return, ke result, dan akhirnya muncul nilainya result 15 ya, betul ya. Nah, kita coba kalau misalnya melakukan step into ya, coba debug lagi. Nah, terus masukkan 10, 5, dan add. Nah, kita coba step into ya, dan kita kan di sini breakpointnya itu di operan 1 ya. Dan di operan 1 itu dapat dari get operan, dari function get operan. Kita step into, nah maka langsung akan masuk ke function get operan. Dan di dalam get operan ini akan dijalankan, dan di dalamnya ada string operan text. Nah, operan text ini dapat dari function get operan text. Kemudian kita klik step into, maka akan masuk ke function get operan text, dan seterusnya akan melakukan pemanggilan dari function yang ada di dalamnya gitu. Oke, baik. Setelah kita lakukan debugging ya, selanjutnya kita akan melakukan testing.
Pada testing kali ini kita akan melakukan tes pada kalkulator tes ini. Nah, kita buka. Oke, baik. Selanjutnya kita akan melakukan testing. Nah, kita buka file kalkulator tes ini. Kemudian kita bisa melakukan tes secara keseluruhan yang melakukan tes pada kelas kalkulator tes ini secara sekaligus ya. Ataupun kita bisa melakukan testing hanya ke tiap-tiap function dari yang ada di dalam kelas ini. Karena kebetulan hanya satu, jadi maka yang dijalankannya hanya ini saja. Kita coba dulu ya, kita lakukan tes pada function itu number ini. Kita run. Apakah berhasil? Oh ya, terjadi error ya. Nah, ini kita bisa hapus saja import dari tes sebelumnya. Kemudian kita coba tes lagi ya. Yang itu nomornya. Kita coba run lagi. Oh ini masih ada error ya, maaf. Oke, kita sekali lagi ya. Harusnya sekarang udah benar. Kita run. Oke, tesnya berhasil ya. Function ini berarti sudah bisa berjalan dengan benar. Apa sih? Bentar, maaf. Kita lakukan tes yang kedua ya. Kelas. Oke, kelasnya juga berhasil ya. Berarti tidak ada error di dalamnya. Tidak seperti tadi di yang awal ya, kita mengalami error. Nah, apa sih yang ada di dalam function ini untuk yang telah kita tes itu? Nah, jadi function ini merupakan function add to numbers. Jadi pertama menambahkan dua nomor ya. Ini ada variable result add yang di dalamnya ada function add, ada angka 1 dan 1, jadi 1 tambah 1, kemudian hasilnya sudah 2, berarti function ini berhasil. Kita coba ubah angkanya, hasilnya menjadi 3. Seharusnya ini error karena 1 ditambah 1 itu harusnya tidak semuanya 3. Nah, makanya di sini gagal ya test file karena tidak sesuai gitu, harus tidak equals. Hasilnya itu karena 1 tambah 1 bukan 3 ya, tapi 2. Kita coba bagi jadi 2 dan coba run lagi. Oke, berhasil ya. Selanjutnya kita akan membuat unit test baru ya. Ya, ini kan ini sudah pertama, kita akan membuat pengurangannya. Kita membuat tes public void, misalnya apa, pengurangan itu sub ya, kalau kita coba sub to numbers. Saya coba melakukan pengurangan, misalnya 5 dikurang 2 ya. Kalau 3 ya. Oke, baik. Kita coba ya. Saya coba jalankan. Apakah berhasil? Harus berhasil ya. Oh, alhamdulillah berhasil. Nah, di sini ada fungsi untuk melakukan pengurangan ya.
apabila 5 dikurang 2 maka hasilnya 3. Ya, benar ya. Kita coba lakukan tes yang lain. Ini pembagian. Pembagian itu merupakan div to numbers double sub div pembagian misalnya 10 dibagi 5, 10 dibagi 2 aja. Assert div is equals 10. Oke, kita jalankan, harusnya berhasil ya. Oke, berhasil. Ini yang terakhir itu perkalian. Ini mul. Maaf, ada tipe ya. Public void contohnya kita ambil contoh 6 dikali 3. Nah, jadi 6 kali 3 itu hasilnya 18 ya. Kita coba jalankan, harusnya berhasil. Oke, berhasil. Ya, oke, baik. Mungkin sekian debugging dan testing yang bisa kita lakukan pada project ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.